warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Insyaallah nanti malam kita mulai setelah maghrib kelas bahasa Arab dalam Al-Quran. Jadi kita mulai dari 5.30 sampai jam 7. Jam 7 kita akan mulai sholat isya. Jadi insyaallah kita 5.30 sampai jam 7 kita akan mulai nanti malam. Iya, auditorium. Di mungkin di apa? Auditorium. Kita mungkin apa langsung di ruangan apa? Iya, Di ruangan yang besar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai ada itu. Ini justru enggak. Enggak. Pakai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala masih melanjutkan tentang interaksi kita dengan jiwa. Kesempatan kemarin kita sempat menjelaskan bagaimana cara kita mentazkiyah jiwa kita atau membersihkan jiwa kita. Yang paling utama adalah kita harus menerima atau membuat perjanjian dengan jiwa kita bahwa apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya kita harus menerima tanpa dicerna dengan otak kita. Karena sekali lagi otak kita ada limitnya, dan bukan tugas kita sebagai muslim atau mukmin untuk mencerna segala perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Tugas kita adalah melaksanakannya, bukan mencernanya. Sedangkan hikmah daripada ibadah-ibadah itu akan Allah turunkan dengan sendirinya kepada hamba-hambanya yang berilmu dan menjelaskan kepada kita kenapa kita sholat, kenapa kita zakat. Jadi tugas kita adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, bukan mencernanya. Yang kedua kemarin adalah menerima, melaksanakan semua perintah dari Allah dan Rasulnya, apapun itu. Kita tidak mengambil yang enak dan membuang yang tidak enak untuk kita. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, walaupun kita suka dengan yang dilarang itu, karena Allah lebih suka kepada kita. Buktinya dia larang itu dari kita. Bentuk pelarangan Allah terhadap sesuatu kepada kita itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, atau cara yang kedua untuk kita membersihkan jiwa kita, mentazkiyah jiwa kita, ya, agar kita terus berusaha mendapatkan yang dinamakan nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang. Ya. Cara yang kedua adalah muhasabah.
Muhasabah itu secara bahasa artinya akunting, menghitung, ya. Bermuhasabah diri, muhasabatun nafs, menghitung diri kita, membuat perhitungan, atau lebih tepatnya berintrospeksi diri. Ya. Di dalam Islam ada muhasabah harian, ada muhasabah mingguan, ya. Ada muhasabah bulanan. Ya. Muhasabah harian seperti sholat 5 waktu kita. Itu di samping ibadah itu adalah bentuk kita untuk bermuhasabah, ya. Menghitung diri kita. Muhasabah harian ketika kita mau tidur misalnya, kita bermuhasabah menghitung apa yang telah kita lakukan dalam seharian ini, mulai dari bangun subuh sampai kita berada di ranjang pada saat mau tidur, ya. Bermuhasabah ketika dimulai dengan sholat subuh, di mana kita sholat subuh hari ini misalnya, apakah kita sholat subuh di masjid atau tidak, berjamaah atau tidak, ya. Kemudian bermuhasabah sholat zuhur, di mana kita sholat zuhur. Begitu juga sholat asar, ya. Sholat asar kata Nabi SAW, barang siapa yang ketinggalan sholat asar maka dia seperti kehilangan rumah dan seisinya, kehilangan rumah dan keluarganya, ya. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia yang kita hidup di dunia ini. Kata Rasul, barang siapa yang kehilangan, ya, barang siapa yang ketinggalan sholat asar maka dia telah kehilangan rumah dan keluarganya. Sekarang rumah dan keluarga kita adalah apa? Segala-galanya bagi kita. Tapi dengan enak Rasul bilang, barang siapa yang kehilangan satu sholat asar maka dia kehilangan semua itu. Ini bukti betapa besarnya ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Kemudian terus bermuhasabah sholat maghrib, sholat isya, itu dari sisi sholat misalnya. Kemudian bermuhasabah dengan mata kita, apa yang kita lihat hari ini, apa yang haram yang telah kita lihat hari ini misalnya. Kemudian bermuhasabah dengan kuping kita, apa yang telah kita dengar hari ini, ya. Apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Apakah kita mendengar hari ini ghibah atau namimah, ya, gosip, ya, atau sebaliknya. Kemudian bermuhasabah dengan lisan kita, ya. Lisan ini subhanallah, banyak dari kita yang tidak selamat dengan lisannya, ya. Kita semua bisa dibilang selamat dengan segala anggota tubuh kita, tapi tidak dengan lisan kita, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la yatakallam bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata yang tidak ia perhatikan, tapi dengan satu kata itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat, ya. Cuma karena satu kata, ya. Kalau kata Syekh Singkiti bilang, semua yang keluar dari lisan kita itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang si fulan pendek, si fulan tinggi, si fulan kalau jalan cepat, si fulan kalau jalan lambat, itu semua si fulan itu dibaliknya semua ada pertanyaan di hari kiamat, ya. Dan kata beliau, wa hadzal amr laisa mubalaghan fi. Dan hal ini bukan lebay, kata Syekh Singkiti, tapi benar, inilah yang akan terjadi. Dalam surat Al-Kahfi Allah menjelaskan, pada saat hari kiamat taral mujrimina musyfiqina mimma fi. Pada saat itu orang-orang mujrim, orang-orang fasik ketakutan atas apa? Atas kitabnya, atas perhitungan amalnya. Wa yaquluna ya laitana, dan mereka mengatakan celakalah kami. La yughadiru saghiratan wala kabirah, buku ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar. Buku catatan amal kita ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali ada di dalamnya semua yang kecil, semua yang besar,
Semua huruf yang keluar dari mulut kita itu ada di catatan kita, ya. Dan semuanya akan dipertanyakan di hari kiamat. Dalil muhasabah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat. Kemudian di dalam hadis, al-qaisu man dana nafsahu. Orang yang sempurna akalnya, orang yang cerdik akalnya, dialah yang mengoreksi dirinya, ya, bermuhasabah. Ini adalah kunci dalam kita mentazkiyah atau membersihkan jiwa kita, menahan jiwa kita. Al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang selalu menahan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah mati, beramal untuk akhirat, ya. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah, yang selalu mengikuti dan menuruti apa yang dikatakan oleh jiwanya, ya. Itu adalah orang yang lemah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah diri kalian sebelum kalian nanti dimuhasabah atau dihitung amalnya, dihisab. Wazinuha qabla an tuzan. Dan timbanglah amal kalian di dunia ini sebelum nanti ditimbang pada hari kiamat. Jadi kita diminta untuk bermuhasabah, menghitung sendiri amal kita sebelum nanti dihitung amal kita di akhirat. Kalau kita sudah bermuhasabah diri dan kita menemukan diri kita dalam keadaan baik, jiwa ini dalam keadaan mutmainnah, jiwa yang tenang, ya, maka kita harus berminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah, ya. Betapa banyak orang di luar sana yang tadinya mereka dalam keadaan beriman, bertakwa, jiwanya jiwa yang tenang, yang selalu bisa menahan dirinya dari syahwat, tapi kemudian dia di kemudian hari dia melenceng, ya. Disinilah pentingnya doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kamu gerakkan hati, jangan kamu belokkan hati kami, ya. Ba'da idh hadaitana, setelah kamu memberikan hidayah kepada kami, ya. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya. Banyak orang di luar sana mereka beriman dalam suatu saat, kemudian kafir dalam suatu saat, ya. Inilah pentingnya meminta istiqomah kepada Allah. Bahkan ulama, banyak yang tadinya ulama kemudian menjadi juhala, ya. Ini banyak kejadian khususnya di negeri kita. Kemudian kalau kita sudah bermuhasabah diri kita dan tidak mendapatkan bahwa kita tidak bisa mendapatkan hisab yang bagus dari diri kita sendiri, maka langkah ketiga adalah kita bermuaqabah. Yang tadi kedua adalah bermuhasabah, dan sekarang adalah bermuaqabah atau iqab, atau menghukum diri kita sendiri, ya. Menghukum diri kita sendiri. Menghukum dengan apa? Dengan amalan-amalan sunnah, ya. Semua amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang disyariatkan adalah untuk menahan jiwa kita, ya. Menahan diri kita, ya. Dengan puasa, qiyamul lail, jadikan qiyamul lail itu adalah segala-galanya bagi kita, ya. Orang-orang yang menjadikan qiyamul lail segala-galanya bagi dirinya, ketika dia bangun terlambat tidak bisa qiyamul lail, dia pasti stres, ya. Ketika dia sudah menjadikan qiyamul lail dan amalan-amalan sunnah lainnya segala-galanya bagi dirinya, ketika dia tidak bisa melakukan itu, dia pasti stres, ya. Sebagaimana orang yang terbiasa berbuat maksiat, ya, kemudian disuruh taubat, dia pasti merasakan stres juga, ya. Maka kita pilih di mana di antara dua ini, bermuaqabah atau mengikop diri sendiri, ya, dengan qiyamul lail.
Diriwayatkan dulu orang salaf ketika mereka bermuaqabah jiwanya, menghukum jiwanya, dia bangun qiyamul lail, kemudian sholat sampai capek. Dia sholat sampai capek. Ketika dia sudah merasakan capek, lelah, letih, dia ambil cambuk keledainya. Dia ambil cambuk keledai, dia cambukkan cambuk itu ke dirinya sendiri. Sampai derajat seperti itu. Kemudian dia berkata, demi Allah cambuk ini lebih pantas untukmu daripada keledaimu. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Kemudian ada salah satu syekh di Saudi, dia ketika dia mulai merasakan seperti futur, ya. Futur dalam beribadah, mulai bermalas-malasan, jiwanya mulai menguasai dirinya, ya. Dia biasanya menghinakan dirinya sendiri. Dia biasanya masuk ke kamar mandi masjid, kemudian dia bersihkan kamar mandi itu. Dia bersihkan kamar mandi itu, WC-nya segala macamnya, itu untuk menghinakan dirinya, ya. Untuk menghinakan dirinya, untuk menahan dirinya, ya. Dalam bentuk seperti itu, ya. Jadi kalau jiwa sudah senang, sudah tenang, ya. Kalau kita sudah mendapatkan nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang, maka kita akan bersiap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum ajal kita menjemput. Karena yang dipanggil oleh Allah ke dalam surganya hanyalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bisa menahan dirinya, ya. Yang bisa menahan dirinya dari syahwat atau dari keinginan dirinya sendiri, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, secara diridhoi dan diridhoi, ridho dan diridhoi, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku, budak-budakku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil ajal kita dalam keadaan jiwa yang tenang. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna anfusan mutmainnah. Allahumma rzuqna anfusan mutmainnah. Allahumma rzuqna anfusan mutmainnah. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah. Alhamdulillah, tapi lagi bagus nih. Hari ini sudah Mbak Abdulaziz. Jangan lupa belajar bahasa Arab dan sore. Bicara, ada pertanyaan, ya bicara. Dapur.
Oh, anak lu ya. Langsung ke belakang. Nasi kebuli. Bukan ngabul. Nanti sore di Masjid At-Thohir 1200 South Kenmore Avenue, zip code-nya California 9006. Ada kelas bahasa Arab yang akan dibimbing oleh Ustadz muda kita, putra dari Ustadz Daud Abdul Rashid, dan ini anaknya adalah Bilal Abdul Rashid. Ya, mumpung beliau ada di sini selama sebulan, ada kelas bahasa Arab nanti sore, mulai nanti sore. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi setiap subuh, terutama pada hari weekend untuk dibawa keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Semoga bermanfaat. Untuk diingat, nanti ada kelas bahasa Arab yang dibimbing oleh Ustadz Bilal Abdul Rashid. Sholat subuh setiap hari, dan weekend kita ada tausiah atau kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.